Halo sahabat kisah tedi, selamat datang di dunia penuh inspirasi dan kebijaksanaan. Di sini, kita akan menjelajahi cerita-cerita yang mengajak kita merenung dan menemukan makna yang lebih dalam setiap pengalaman hidup. Siapakah yang tidak pernah merasa frustrasi ketika rencana yang telah disusun dengan matang tidak berjalan sesuai harapan? Hari ini, kita akan mengikuti perjalanan Aldi, seorang pemuda ambisius yang sedang mencari jawaban atas pertanyaan hidupnya yang paling mendalam. Dalam pertemuannya dengan Guru Teddy, seorang bijak yang dikenal karena pemahamannya yang mendalam tentang kehidupan, Aldi akan belajar bahwa kesabaran dan kepercayaan adalah kunci untuk menemukan arti sejati dari keberhasilan. Mari kita bersama-sama menyelami kisah ini dan temukan pelajaran berharga yang dapat mengubah pandangan kita tentang hidup dan waktu. Ayo kita mulai. Panas mentari siang terasa membakar punggung Aldi saat ia melangkah dengan langkah berat menuju rumah sederhana di ujung desa. Hatinya penuh dengan kegelisahan, kecewa karena usahanya seolah-olah tak pernah berbuah. Semua rencana yang ia bangun dengan penuh perhitungan tampak seperti berbalik melawan dirinya. Aldi adalah pemuda dengan ambisi besar. Sejak kecil, ia percaya bahwa dengan kerja keras dan rencana matang, segalanya akan berjalan seperti yang ia harapkan. Namun, kenyataan berbicara lain. Setiap hari ia bekerja keras, mengejar mimpi-mimpinya, tetapi keberhasilan terasa selalu berada di luar jangkauan. Mengapa semuanya begitu sulit? Batinnya bertanya. Frustrasi dan letih, ia memutuskan untuk menemui seorang sosok yang dikenal bijaksana, Guru Teddy, orang tua dengan tatapan teduh, yang selalu memiliki jawaban untuk kegelisahan jiwa. Aldi tiba di pekarangan rumah kayu itu, disambut oleh suasana yang menenangkan. Burung-burung bernyanyi di atas dahan-dahan, angin berhembus lembut, dan aroma tanah basah menguar dari halaman yang dipenuhi tumbuhan hijau. Guru Teddy duduk di bangku bambu di bawah pohon besar, seolah menanti kedatangan Aldi. Tatapannya tenang, senyumnya tulus, dan setiap gerak-geriknya seperti membawa ketenangan yang mendalam. "Selamat datang, Nak. Apa yang membawamu kemari?" tanya Guru Teddy dengan suara lembut yang seakan langsung menembus hati Aldi. Aldi duduk di depan sang guru, menghela napas panjang, seolah ingin menumpahkan segala kegundahan yang ia bawa di dalam hatinya. "Guru," katanya dengan suara lirih, "saya sudah bekerja keras, berdoa setiap hari, dan merencanakan semuanya dengan matang. Tapi kenapa Tuhan masih menahan keberhasilan saya? Mengapa rencana saya selalu gagal, meski saya sudah melakukan semua yang saya bisa?" Guru Teddy tersenyum lembut, sebuah senyum yang tidak menghakimi atau merasa kasihan, melainkan penuh pemahaman. Ia mengangguk pelan, seolah sudah sering mendengar pertanyaan serupa dari jiwa-jiwa yang lelah menghadapi dunia. "Ah, Nak," katanya sambil melambaikan tangan ke arah pohon besar di atas mereka. "Mari duduk di sini, di bawah pohon ini. Angin di sini bisa membantu kita berpikir jernih." Keduanya duduk bersila di atas tanah, teduh di bawah rindangnya dedaunan. Aldi masih merasakan kekesalan membakar dadanya, tetapi kehadiran Guru Teddy membuatnya sedikit lebih tenang. "Kamu tahu," lanjut Guru Teddy, "banyak orang datang padaku dengan pertanyaan serupa. Mereka merasa Tuhan tidak mendengar doa-doa mereka. Mereka bekerja keras, berharap hasil instan, dan ketika itu tidak terjadi, mereka merasa ditinggalkan." Aldi menunduk, seolah kata-kata itu menyentuh hatinya dengan tepat. "Jadi, apa jawaban untuk itu, Guru? Jika Tuhan Maha Kuasa, kenapa Dia tidak langsung memberi apa yang saya minta?" tanyanya dengan nada tak sabar. Guru Teddy tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah batu kecil dari tanah dan memainkannya di telapak tangannya. "Sebelum aku jawab, izinkan aku bercerita tentang sesuatu," katanya sambil tersenyum samar. "Ini bukan hanya sekadar jawaban, tetapi sebuah perjalanan kecil dalam pikiran. Kau mau mendengarkannya?" Aldi mengangguk perlahan, merasa sedikit penasaran, meski hatinya masih dipenuhi kebimbangan. "Baiklah," jawabnya, "aku akan mendengarkan." Guru Teddy menatap ke arah horizon, seolah mencari kata-kata yang tepat. Lalu ia mulai bercerita tentang seorang tukang kebun dan pohon mangga, sebuah kisah sederhana namun penuh makna, yang akan membawa Aldi dalam pemahaman baru tentang hidup,
waktu, dan takdir. Sambil duduk tenang di bawah pohon besar itu, Guru Teddy memandang Aldi dengan mata yang teduh dan senyuman hangat. "Nak, dengarkan baik-baik," katanya memulai cerita. Suaranya selembut angin sore yang menyapu dedaunan. Di sebuah desa yang jauh, hiduplah seorang tukang kebun yang tekun. Ia mencintai pekerjaannya dan sangat ingin menanam pohon mangga yang bisa berbuah manis. Setelah menyiapkan lahan dengan penuh hati-hati, ia memilih bibit mangga terbaik dan menanamnya dengan penuh harapan. Aldi menyimak dengan tenang. Hatinya sedikit terbuka pada kisah itu. Setiap hari, tukang kebun menyirami pohon itu, menyingkirkan gulma, dan memastikan tanah tetap subur. Ia menunggu dengan penuh antusias, membayangkan saat di mana pohonnya akan berbuah lebat. Guru Teddy berhenti sejenak, matanya memandang ke kejauhan seperti menggambarkan pohon mangga itu ada di hadapan mereka. Musim pertama pun datang, lanjutnya, dan pohon itu hanya mengeluarkan bunga. Tidak ada buah. Awalnya, tukang kebun berpikir, ini baru awal, mungkin musim depan. Tetapi ketika musim berikutnya tiba, ia menemukan hal yang sama. Bunga-bunga bermekaran, namun tak ada satu buah pun yang muncul. Aldi mengerutkan kening, ikut merasakan frustrasi si tukang kebun. "Apa yang terjadi kemudian, Guru?" tanyanya. Guru Teddy melanjutkan. Merasa kecewa, tukang kebun hampir menyerah. Dalam hatinya ia berpikir, mungkin pohon ini tidak berguna. Lebih baik aku menebangnya dan menggantinya dengan tanaman lain. Pada saat itu, datanglah seorang tetua bijak yang melihat kekesalan si tukang kebun. Tetua itu berkata, "Mengapa begitu cepat kau ingin menyerah? Pohon ini masih dalam perjalanan tumbuh. Ia belum berbuah bukan karena ia tak mampu, tetapi karena ia sedang menyiapkan akar yang kuat agar kelak bisa memberi buah terbaik." Aldi terdiam, membiarkan kata-kata Guru Teddy meresap perlahan ke dalam benaknya. "Jadi," kata Guru Teddy dengan suara lembut, "pohon itu tidak segera berbuah karena butuh waktu. Ia sedang memupuk kekuatan di akar dan cabangnya agar buah yang dihasilkan kelak bisa manis dan tahan lama." Ia menatap dalam-dalam ke mata Aldi, seperti ingin memastikan pesan itu benar-benar sampai. "Nak, pohon itu sama seperti kita. Kadang, kita sudah menabur usaha dan harapan, tapi hasilnya tak kunjung datang. Kita merasa Tuhan menahan sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita. Tapi tahukah kamu, Tuhan tidak pernah menahan sesuatu yang menjadi hak kita. Dia hanya menunggu waktu yang tepat." Aldi masih terdiam, seolah terjebak dalam pikirannya sendiri. Ia membayangkan bagaimana ia telah berusaha keras seperti tukang kebun itu, hanya untuk merasa kecewa ketika harapannya tidak segera terwujud. "Tapi, Guru," Aldi bertanya pelan, "bagaimana saya bisa tahu bahwa waktu yang tepat akan datang?" Guru Teddy tersenyum bijak dan menghela napas dalam-dalam, seakan ingin menenangkan Aldi. "Nak, kesabaran adalah bukti dari keyakinan. Jika pohon dipaksa berbuah terlalu cepat, buahnya akan kecil, asam, dan mudah busuk. Sama halnya dengan kehidupan. Jika kesuksesan datang terlalu cepat sebelum kau siap, bukannya menjadi berkah, ia justru bisa menjadi beban yang berat." Aldi mengangguk perlahan. "Jadi, saya harus bersabar, seperti pohon mangga itu?" tanyanya dengan suara lebih lembut. Guru Teddy mengangguk. "Ya, bersabar dan percaya. Kadang kita hanya melihat bunga, tapi tidak tahu bahwa buah sedang dalam perjalanan. Dan saat waktu itu tiba, buah yang muncul akan jauh lebih manis daripada yang pernah kau bayangkan." Angin sore kembali berhembus lembut, menggoyang ranting-ranting pohon di atas mereka, seakan mengiyakan kata-kata sang guru. Aldi mulai merasakan sedikit kedamaian di hatinya. Seolah-olah beban yang ia bawa sejak lama perlahan-lahan terangkat. Guru Teddy menepuk pundak Aldi dengan lembut. "Ingat, Nak, akar yang kuat tidak terlihat, tapi dialah yang membuat pohon tetap berdiri tegak saat badai datang." Aldi tersenyum tipis, matanya mulai memandang dunia dengan sedikit berbeda. Kini ia mengerti bahwa usahanya bukan sia-sia. Ia hanya sedang menyiapkan akar-akar kehidupan yang kuat, akar yang kelak akan menopang keberhasilan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan.
Aldi menatap daun-daun yang bergoyang di atas kepalanya. Dalam pikirannya, ia mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Namun, di dalam hati, ia masih merasa berat. "Guru," katanya pelan, "jika saya sudah merencanakan semuanya dengan baik, kenapa hasilnya tidak seperti yang saya inginkan? Bukankah Tuhan membantu mereka yang bekerja keras?" Guru Teddy menghela napas dalam, lalu menatap Aldi dengan penuh pengertian. "Nak, kita memang diajarkan untuk berusaha sebaik-baiknya. Tetapi ada satu hal penting yang sering kita lupakan. Kita berpikir bahwa karena kita sudah merencanakan semuanya, maka hasilnya pasti akan sesuai harapan. Itu adalah kesalahpahaman. Tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada kekuatan ilahi yang bekerja di balik layar kehidupan ini, sesuatu yang melampaui pemahaman dan kendali kita." Aldi mengerutkan dahi. "Tapi kalau begitu, apa gunanya membuat rencana kalau semuanya bisa berubah begitu saja?" Guru Teddy tersenyum bijak. "Membuat rencana itu baik. Usaha dan perencanaan adalah bagian dari perjalananmu. Tapi ingat, rencana kita hanyalah sebagian kecil dari lukisan besar yang sedang Tuhan kerjakan. Kadang, yang kita lihat sebagai jalan terbaik, ternyata hanya ilusi dari perspektif kita yang terbatas. Rencana Tuhan selalu mempertimbangkan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih baik daripada yang bisa kita bayangkan." Aldi terdiam, memikirkan kata-kata itu. Ia merasa bingung, tapi juga tersentuh. Ada sesuatu dalam ucapan Guru Teddy yang terasa benar, meski sulit ia terima sepenuhnya. "Jadi, apa maksudnya saya tidak boleh berharap? Tidak boleh menginginkan sesuatu?" tanyanya perlahan. Guru Teddy tertawa kecil. "Tentu saja kamu boleh berharap dan menginginkan sesuatu. Tapi ada perbedaan besar antara menginginkan dengan penuh rasa percaya dan menginginkan dengan obsesi akan hasil. Ketika kamu terobsesi dengan hasil akhir, kamu hanya akan melihat hidup sebagai serangkaian target yang harus dicapai. Padahal, hidup bukan hanya soal hasil. Hidup adalah soal perjalanan. Tuhan kadang menunda sesuatu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyiapkan kita." Aldi mendengarkan dengan saksama, hatinya mulai melunak. "Tapi bagaimana jika saya merasa sudah siap sekarang?" tanyanya. Suaranya penuh ketidaksabaran. Guru Teddy tersenyum lembut dan menatap Aldi dengan penuh kebijaksanaan. "Nak, kita sering merasa siap hanya karena kita menginginkan sesuatu. Tapi Tuhan tahu lebih baik. Seperti seorang ayah yang tidak akan memberikan anaknya buah yang belum matang, karena tahu itu akan membuatnya sakit. Begitu juga dengan kehidupan. Berkat yang datang terlalu cepat bisa jadi bukanlah anugerah, tapi justru menjadi beban." Aldi tertegun mendengar perumpamaan itu. Ia mengingat kembali momen-momen dalam hidupnya, di mana sesuatu yang ia inginkan, dengan sangat ternyata tidak membawa kebahagiaan yang ia harapkan ketika ia mendapatkannya. Guru Teddy melanjutkan, rencana kita sering terlihat sempurna di mata kita karena kita hanya melihat apa yang ada di depan mata. Tapi Tuhan melihat keseluruhan perjalanan. Ada hal-hal yang tidak kau ketahui, jalan yang belum kau pahami, dan pelajaran yang perlu kau alami sebelum kamu benar-benar siap menerima apa yang kau inginkan. Aldi menunduk dan terdiam. Ia mulai merasa bahwa selama ini ia terlalu terpaku pada hasil akhir dan lupa untuk menikmati setiap langkah dalam perjalanannya. Ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh karena terlalu fokus pada apa yang ia inginkan, bukan pada apa yang ia jalani. Guru Teddy melanjutkan dengan suara lembut, "Tuhan tidak pernah terlambat, Nak. Ketika kamu merasa rencana hidupmu tidak berjalan seperti yang kamu inginkan, jangan buru-buru merasa bahwa Tuhan meninggalkanmu. Mungkin Dia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jauh di luar imajinasimu saat ini." Aldi mengangkat kepalanya, menatap guru bijaknya dengan rasa haru. "Jadi, saya harus belajar percaya, ya Guru? Belajar menerima bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, meskipun saya belum bisa melihatnya?" Guru Teddy mengangguk. "Benar, Nak. Belajarlah mempercayai proses kehidupan. Belajarlah untuk terus melangkah sambil membawa harapan,
tanpa terobsesi pada hasil. Ingat, Tuhan tidak pernah menahan sesuatu yang menjadi hakmu. Dia hanya menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana kamu benar-benar siap untuk menerima dan merasakan berkat itu dengan utuh. Aldi menghela napas panjang. Kali ini, bukan napas frustrasi, tapi napas lega. Ia merasa beban di dadanya mulai berkurang. Ia mulai memahami bahwa mungkin selama ini, penundaan yang ia alami bukanlah bentuk kegagalan, melainkan cara Tuhan mempersiapkannya untuk sesuatu yang lebih baik. Angin sore bertiup pelan, menggerakkan dedaunan di atas mereka. Aldi merasa lebih ringan, seolah-olah angin itu juga membawa pergi kekhawatiran yang selama ini mengganggu hatinya. Guru Tedi menatap Aldi dengan senyum hangat. Ingat nak, perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat kamu sampai di tujuan. Ini tentang siapa kamu saat sampai di sana. Dan yang terpenting, ini tentang siapa kamu menjadi selama perjalanan itu. Aldi mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian dalam ketidakpastian. Ia mulai menerima bahwa tidak apa-apa jika sesuatu tidak terjadi sesuai rencana, selama ia terus melangkah dengan hati yang penuh kepercayaan. Aldi duduk diam, merenungi kata-kata Guru Tedi yang menggetarkan hatinya. Namun, perasaan gelisah masih sesekali menyelinap. Ia bertanya pelan, "Guru, kenapa Tuhan harus menunda? Kenapa tidak langsung memberikan apa yang kita minta jika itu baik untuk kita?" Guru Tedi menghela napas lembut, seperti angin yang menyapu dedaunan, lalu memandang Aldi dengan tatapan mendalam. "Nak, Tuhan bukan hanya peduli dengan apa yang kamu inginkan, Dia juga peduli dengan siapa kamu menjadi saat kamu menerimanya. Sebuah berkat yang datang terlalu cepat bisa menjadi bumerang jika kamu belum siap untuk menerimanya. Penundaan itu bukan hukuman, melainkan cara Tuhan memurnikan dan mempersiapkanmu." Aldi mengerutkan kening, masih mencoba memahami. "Jadi, kesabaran ini semacam ujian?" Guru Tedi tersenyum bijak. "Bukan hanya ujian, nak. Kesabaran adalah proses pertumbuhan. Seperti biji yang harus bertahan dalam gelap sebelum tumbuh menjadi pohon besar, kamu juga perlu melalui fase-fase sulit untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan sekarang." Guru Tedi menoleh ke pohon besar di samping mereka, lalu menunjuk ke arah cabang-cabangnya yang kokoh. "Lihat pohon ini. Ia tidak tumbuh dalam semalam. Setiap cabangnya adalah hasil dari penantian. Akar-akarnya menembus jauh ke dalam tanah, mencari sumber kekuatan, meski dunia di permukaan tidak melihat pertumbuhannya. Kesabaran bukan hanya tentang menunggu, ini tentang apa yang kamu lakukan saat menunggu." Aldi termenung, menyadari bahwa selama ini ia menganggap penundaan sebagai bentuk kegagalan, bukan proses. "Jadi, kalau saya merasa seperti belum sampai di tujuan, itu bukan berarti saya gagal, ya Guru?" Guru Tedi mengangguk pelan. "Tepat sekali, nak. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalananmu. Kadang Tuhan menunda sesuatu agar kamu bisa melihat ke dalam dirimu sendiri. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang bisa kamu pelajari, dan siapa dirimu tanpa semua yang kamu inginkan itu." Guru Tedi lalu melanjutkan dengan nada lembut. "Namun, lebih dari sekadar kesabaran, ada satu hal penting yang perlu kamu pelajari. Kepercayaan. Bukan hanya kepercayaan kepada dirimu sendiri, tapi kepercayaan kepada rencana Tuhan. Dalam perjalanan hidup, akan ada saat-saat di mana segala sesuatu tampak tidak masuk akal, di mana kamu merasa seperti berjalan tanpa arah. Disitulah kamu harus belajar untuk melepaskan kendali dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan." Aldi merasa dadanya mulai terasa lebih ringan, seolah-olah ia baru saja menerima kunci yang selama ini hilang. "Melepaskan kendali, tapi bukankah itu berarti saya menyerah?" Guru Tedi tersenyum lembut. "Tidak, nak. Melepaskan kendali bukan berarti menyerah. Justru itu adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Ini adalah saat kamu berkata kepada Tuhan, 'Saya sudah melakukan yang terbaik, dan sekarang saya percaya Engkau akan menyelesaikan sisanya.' Melepaskan kendali adalah tanda
bahwa kamu percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja untuk kebaikanmu, bahkan ketika kamu tidak bisa melihat hasilnya sekarang. Aldi menunduk dan merenung dalam-dalam. Ia teringat masa-masa ketika ia begitu fokus pada hasil hingga lupa menikmati setiap langkah dalam perjalanannya. Sekarang, ia mulai memahami bahwa mungkin selama ini ia kehilangan banyak hal berharga. Bukan karena gagal mencapai tujuan, tapi karena terlalu terburu-buru dan tidak menikmati prosesnya. Jadi, Aldi berkata perlahan, "Saat saya menunggu, bukan hanya hasilnya yang penting ya guru, tapi siapa saya menjadi saat melalui perjalanan ini." Guru Teddy mengangguk penuh kasih. "Benar sekali, nak. Dalam penantian, kamu akan menemukan bagian-bagian tersembunyi dari dirimu. Ketangguhan, ketulusan, dan ketenangan yang hanya bisa ditemukan ketika kamu berhenti terburu-buru dan mulai mempercayai proses. Seringkali, penemuan terbesar dalam hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi tentang menemukan siapa dirimu yang sejati." Aldi menghela napas panjang, namun kali ini bukan napas putus asa, melainkan napas lega. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian dalam ketidakpastian. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu memaksakan kehendak, berharap semuanya berjalan sesuai rencananya, tanpa memberi ruang bagi rencana Tuhan. "Jadi, saya harus belajar menikmati setiap langkah perjalanan, ya guru?" Guru Teddy tersenyum hangat dan menepuk bahu Aldi. "Benar, nak. Hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Tidak masalah jika kamu belum mencapai tujuanmu hari ini. Yang penting adalah siapa kamu saat kamu terus melangkah. Ingatlah, saat kamu berjalan dengan kesabaran dan kepercayaan, kamu sedang dipersiapkan untuk berbuah lebat pada waktu yang tepat." Aldi merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam penantian. Sebaliknya, ia mulai melihat setiap hari sebagai bagian dari perjalanan yang indah. Perjalanan yang dipenuhi dengan pelajaran, kejutan, dan kesempatan untuk tumbuh. "Terima kasih, Guru," ucapnya lirih, penuh rasa syukur. Guru Teddy tersenyum, seolah-olah ia tahu bahwa Aldi akhirnya telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada jawaban instan. Ia menemukan makna dalam proses, dalam kesabaran, dan dalam kepercayaan yang tulus kepada rencana Tuhan. Mereka duduk diam di bawah pohon besar itu, menikmati kesunyian sore. Angin berhembus pelan, seakan turut merayakan perubahan dalam hati Aldi, perubahan yang akan membimbingnya melalui perjalanan hidup dengan lebih tenang dan penuh harapan. Setelah percakapan panjang dengan Guru Teddy, Aldi berjalan pulang dengan langkah lebih tenang. Angin malam yang sejuk menyapu wajahnya, seolah menenangkan segala resah di dalam hati. Di sepanjang perjalanan, pikirannya mulai menata ulang setiap kata bijak yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia merasa tertahan oleh kegagalan dan penundaan. Ia berpikir bahwa keberhasilan adalah tujuan akhir, dan jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, maka ia telah gagal. Namun, sore itu, ia mulai melihat penundaan bukan lagi sebagai penghalang, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang harus dilalui. Apakah mungkin, pikirnya, bahwa selama ini aku terlalu terpaku pada hasil, sehingga lupa untuk menghargai perjalanan? Langkahnya melambat saat ia teringat pada kisah pohon mangga dan tukang kebun. Aldi kini menyadari bahwa penundaan seringkali adalah cara Tuhan mempersiapkannya untuk sesuatu yang lebih baik. Mungkin Tuhan belum memberikan apa yang ia minta karena Aldi sendiri masih dalam proses tumbuh dan matang, seperti bunga mangga yang membutuhkan waktu untuk menjadi buah. Dalam keheningan malam itu, Aldi mulai mengenang kembali peristiwa-peristiwa di masa lalu, momen-momen yang sebelumnya ia anggap sebagai kegagalan. Ia teringat saat gagal diterima di pekerjaan impiannya dan merasa sangat kecewa. Namun, karena kejadian itu, ia mendapat kesempatan magang di tempat lain, dan dari sana ia belajar banyak hal baru. Ada pula momen ketika proyek yang ia bangun dengan susah payah tak menghasilkan apa-apa. Saat itu, ia merasa putus asa dan hampir menyerah. Namun sekarang, ia melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Proyek itu sebenarnya adalah latihan, persiapan yang tak ternilai untuk langkah besar berikutnya.
Setiap kesulitan yang pernah ia hadapi ternyata adalah potongan puzzle yang mulai membentuk gambaran utuh dari perjalanan hidupnya. Jadi, pikir Aldi sambil tersenyum kecil, kegagalan bukan berarti aku berhenti di situ. Kegagalan adalah tanda bahwa aku sedang diarahkan ke jalan yang lebih tepat. Aldi tiba di rumah dan duduk di teras, memandangi langit malam yang penuh bintang. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya malam itu. Ia merasa lebih damai, lebih ringan. Beban yang sebelumnya terasa menghimpit dadanya kini mulai sirna. Ia tak lagi merasa terburu-buru untuk mencapai segala sesuatu dengan cepat. Kadang-kadang, ia bergumam kepada dirinya sendiri, Tuhan mungkin sengaja menunda bukan untuk menghukumku, tapi untuk memberiku waktu agar aku bisa siap menerima apa yang terbaik. Kepercayaan ini tidak hanya memberinya ketenangan, tetapi juga kekuatan. Aldi menyadari bahwa menjalani proses dengan sabar bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, ia adalah bukti dari keyakinan dan keberanian. Ia merasa siap untuk terus melangkah, tanpa harus tahu pasti kapan tujuan akhirnya akan tercapai. Yang ia tahu, setiap langkahnya sekarang memiliki makna. Aldi memutuskan untuk melihat hidup dengan perspektif baru. Ia tidak akan lagi menganggap penundaan sebagai kegagalan atau kesulitan sebagai hambatan. Setiap peristiwa, baik yang mudah maupun yang sulit, kini ia pandang sebagai bagian dari pertumbuhan dirinya. Saya mungkin belum sampai di tempat yang saya inginkan, pikir Aldi sambil tersenyum. Tapi saya yakin sedang berada di jalan yang tepat. Dengan pandangan ini, Aldi mulai menghargai setiap langkah kecil yang ia ambil. Ia belajar bahwa perjalanan adalah bagian penting dari pencapaian. Jika ia hanya fokus pada hasil akhir, ia akan kehilangan makna yang terkandung dalam setiap proses yang ia jalani. Ia ingat kata-kata guru Teddy, terkadang dalam proses menunggu, kita menemukan diri kita yang sesungguhnya. Sekarang, ia tahu apa maksud kata-kata itu. Aldi mulai merasakan bahwa dirinya telah berubah, lebih tenang, lebih sabar, dan lebih percaya pada rencana Tuhan yang seringkali tersembunyi di balik kesulitan. Malam semakin larut, namun hati Aldi terasa terang. Ia tahu bahwa masih banyak tantangan di depan, tapi ia tidak lagi merasa takut. Kali ini, ia akan menjalaninya dengan keyakinan bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari proses yang sempurna. Mungkin belum waktunya sekarang, pikir Aldi dengan senyum penuh harapan. Tapi saat waktunya tiba, aku akan siap untuk berbuah, seperti pohon mangga yang menanti musimnya. Dengan hati yang tenang, ia bangkit dari duduknya, menatap bintang-bintang, dan berkata, "Pelan, terima kasih Tuhan, karena menyiapkan aku dengan cara yang terbaik." Di dalam kedamaian malam itu, Aldi merasa telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada keberhasilan instan. Ia menemukan ketenangan dalam perjalanan, kepercayaan dalam penantian, dan kekuatan dalam melepaskan kendali. Saat senja menyelimuti langit dengan nuansa jingga yang menawan, Aldi duduk kembali di bawah pohon besar tempat ia bertemu guru Teddy. Angin lembut berdesir di antara dedaunan, seolah-olah menyampaikan pesan dari alam yang lebih dalam. Ia masih merasakan kehadiran bijak guru Teddy di dalam hatinya. Dalam suasana hening ini, Aldi mengingat kembali setiap kata yang diucapkan oleh Teddy. Kalimat terakhir sang guru terngiang di telinganya. "Ketika waktumu tiba, kamu akan berbuah lebat, seperti pohon mangga yang menanti musimnya." Setiap kata itu terasa seolah diukir dalam jiwanya, membangkitkan harapan baru. Berbuah lebat, Aldi membatin. Apa artinya itu untukku? Ia menyadari bahwa berbuah bukan hanya soal mencapai keberhasilan yang diimpikannya, tetapi juga tentang siapa ia saat proses itu terjadi. Aldi mulai merenungkan apa yang ia inginkan dari hidupnya. Ia dulu terobsesi dengan pencapaian cepat, gelar, pekerjaan, dan pengakuan. Namun sekarang, ia merasakan perubahan dalam cara pandangnya. Ia ingin berbuah dalam arti yang lebih dalam. Ia ingin menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Sambil menatap langit yang gelap, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak terburu-buru lagi. Kehidupan ini adalah tentang perjalanan, pikirnya,
bukan hanya tentang tujuan. Aldi menyadari bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik, ia harus siap menunggu dan belajar. Dia tidak bisa mengendalikan segala hal, tetapi ia bisa mengendalikan sikap dan responsnya terhadap situasi yang ada. Kesabaran kini bukan lagi beban, melainkan sebuah seni yang ia ingin pelajari. Ketika Aldi bangkit dari tempat duduknya, ia merasakan dorongan untuk menyebarkan kebijaksanaan yang ia dapatkan dari guru Teddy. Ia ingin menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain untuk memahami bahwa hidup bukan tentang mendapatkan segala sesuatu secara instan. Dalam benaknya, ia membayangkan menjadi seperti tukang kebun dalam kisah Teddy, seseorang yang menanam benih kebijaksanaan dan menunggu dengan sabar agar benih itu tumbuh. Saya ingin berbagi cerita ini, ia bertekad, agar orang lain juga bisa melihat bahwa setiap kesulitan dan penundaan adalah bagian dari proses yang membawa mereka lebih dekat kepada diri mereka yang sejati. Dengan semangat baru, Aldi melangkah pulang, menyusuri jalan setapak di bawah cahaya rembulan. Setiap langkah terasa lebih ringan, dan ia bisa merasakan energi positif mengalir di dalam dirinya. Dia tidak lagi merasa tertekan oleh waktu atau hasil. Ia lebih memilih untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidupnya, tertawa bersama teman, berbagi cerita, atau hanya menikmati secangkir kopi sambil merenung. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, ia berbisik pada dirinya sendiri. Saya akan menghargai setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Ketika Aldi tiba di rumah, ia menatap cermin dan tersenyum pada sosok di depannya. Ia merasa telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang selama ini. Tidak ada lagi rasa cemas atau putus asa yang menggelayuti pikirannya. Yang ada kini adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan datang pada waktunya. Waktu Tuhan selalu tepat, ia berkata dalam hati. Tidak cepat, tidak lambat, tetapi sempurna. Dalam hati, Aldi merasa bersyukur atas perjalanan yang telah membawanya ke momen ini. Ia berjanji untuk terus bertumbuh, terus belajar, dan terus berharap tanpa merasa terburu-buru. Baginya, hidup adalah proses yang indah, dan ia siap untuk menjalani setiap detiknya dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Dengan senyuman penuh harapan, Aldi mengangkat kepalanya dan menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia merasa terhubung dengan alam semesta, dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Ia tahu bahwa setiap bintang di langit mewakili harapan dan impian yang bisa tercapai jika ia bersabar dan tetap percaya. Bersiaplah untuk berbuah pada waktu yang tepat, kata Aldi pelan, seolah mengingat kembali pesan guru Teddy. Dengan semangat baru ini, ia merasa siap menjalani hidupnya dengan penuh makna, berani berharap dan percaya bahwa yang terbaik akan datang pada saat yang tepat. Malam itu, Aldi kembali ke dalam rumahnya dengan hati yang penuh harapan dan keinginan untuk terus tumbuh. Ia tahu bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam perjalanan, bersyukur atas setiap langkah, dan siap untuk berbuah ketika waktunya tiba. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.